Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez secara resmi telah mengkonfirmasi La Liga akan kembali dilanjutkan pada 8 Juni setelah ditangguhkan akibat pandemi. Ia mengatakan, Spanyol telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan sekarang cakrawala baru terbuka untuk semua orang. Waktunya telah tiba untuk mengembalikan banyak kegiatan kita sehari-hari. Ia menambahkan, mulai 8 Juni La Liga akan kembali. Sepak bola Spanyol memiliki banyak pengikut, tetapi ini bukan satu-satunya kegiatan olahraga yang akan kembali bergulir. Untuk Barca sendiri, saat ini masih memimpin pucuk klasemen dengan 58 poin, diikuti oleh Real Madrid dengan 56 poin, Sevilla dengan 47 poin, serta Real Sociedad dan Getafe masing-masing dengan 46 poin. Barca masih menyisakan 11 pertandingan lagi, meski akan dilanjutkan pada pekan kedua bulan Juni. Pertandingan pekan ke-28 masih mengikuti arahan Presiden La Liga yakni mulai 12 Juni. Di pertandingan pertama, Barca akan menghadapi Real Mallorca. Barcelona telah kembali ke ritme mereka setelah musim terganggu dan harus diliburkan. Para pemain telah kembali bekerja selama 2 pekan. Kepada media klub gelandang Barca, Frenkie de Jong mengaku senang bisa kembali ke lapangan. Ia mengatakan, 2 hingga 3 bulan terpisah adalah waktu yang lama. Selalu menyenangkan bertemu lagi setelah terpisah karena liburan atau apapun. Biasanya kami tidak bertemu hanya 3 minggu atau lebih, tetapi ini hampir 3 bulan. Selama karantina, sang gelandang pulang ke Belanda. Aku merasa baik-baik saja. Aku melakukan beberapa pelatihan di Belanda. Senang bisa merumput kembali. Meski telah 2 minggu berlatih, gelandang 23 tahun itu mengaku belum siap untuk kembali bermain. Saya berpikir belum siap untuk kembali bermain. Kami masih membutuhkan beberapa minggu pelatihan. Di minggu pertama kami berlatih secara individu. Minggu kedua berlatih dalam kelompok kecil. Dan di minggu ketiga kami akan berlatih menjadi satu tim. Kami akan siap bermain kembali dalam beberapa pekan ke depan. Mantan pemain Ajax itu juga memberi komentar tentang Bundesliga yang telah kembali bergulir. Sangat menyenangkan kembali melihat sepak bola di TV. Tetapi pertandingan terpaksa dilakukan tanpa penggemar. Semua pertandingan terlihat lebih baik jika ada penggemar, tetapi kami terpaksa harus bermain tanpa mereka. Semoga hal itu hanya terjadi di musim ini dan mereka bisa segera kembali ke stadion. Pertandingan akan lebih menyenangkan bersama mereka. Frenkie de Jong juga memberi apresiasi kepada para tim medis yang telah berjuang di garis depan. Saya pikir semua orang di seluruh dunia harus berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh tim medis. Mereka selalu menjadi pahlawan. Demi kita mereka berani memerangi virus. Saya benar-benar sangat menghormati mereka. Mantan pelatih Barcelona, Luis Enrique, ikut memberi komentar mengenai rencana La Liga bermain di stadion kosong di balik pintu tertutup. Dari liga-liga besar Eropa, Bundesliga adalah liga pertama yang kembali bergulir. Enrique mengaku tidak bisa menikmati sepak bola Jerman yang dimainkan tanpa penonton. Bermain tanpa penggemar lebih sedih dibanding berdansa dengan kakakmu. Saya melihat beberapa pertandingan di Jerman pada akhir pekan dan itu sangat mengerikan. Ia menambahkan, adanya pendukung membuat Anda dapat mendengar segalanya. Kehilangan mereka seperti kehilangan keintiman di saat-saat yang terbaik. Ia menambahkan, tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah bisnis yang menghasilkan banyak uang. Meski demikian, ia tetap mendukung bermain tanpa penggemar, meski menurutnya itu terasa sangat aneh. Pelatih yang kerap disapa Lucho itu juga mengatakan, ia mengaku tidak khawatir untuk kembali bekerja jika ia masih menjadi seorang pemain. Kepergian Neto di musim panas kian gencar diberitakan. Kiper asal Brazil itu adalah salah satu kandidat yang akan meninggalkan klub. Valencia mengaku siap membawanya kembali ke Nestala. Kendati klub yang berjuluk Los C itu belum mengajukan tawaran resmi. Salah satu alasan Neto hengkang ke Barca di tahun lalu karena perbedaan pendapat dengan mantan pelatih Valencia Marcelino yang saat ini telah digantikan oleh Albert Chaledes. Sementara mantan kiper Barca Jasper Cillesen kemungkinan di akhir musim akan pergi ke Ajax setelah Onana dikabarkan bersedia kembali ke Camp Nou. Untuk saat ini, Valencia ingin melihat perkembangan mengenai masa depan kiper 30 tahun itu sebelum mengajukan tawaran resmi. Pemain incaran Bayern Munchen, Leroy Sané, dirumorkan akan mengenakan nomor 10 di Allianz Stadium musim depan. Salah satu media Jerman mengatakan pemain 24 tahun itu akan mengambil alih nomor punggung milik Philippe Coutinho. Playmaker asal Brazil itu akan dipulangkan ke Barca.
Setelah The Bavarian menolak mempermanenkannya, Sané telah menjadi target Bayer sejak musim panas lalu. Akibat alami cedera di Community Shield, ia tidak bisa pergi kemanapun hingga kembali pulih. Pep membawa Sané ke Inggris pada tahun 2016 silam dari Schalke, dan sang pelatih saat ini sudah tidak ingin membahas masa depan pemain timnas Jerman itu. Pemain muda Barca, Jean-Claire Todibo, adalah pemain pertama yang akan meninggalkan klub di musim panas. Dikutip dari Sport, ada banyak klub yang menginginkan bek Prancis itu. Hasil penjualan sang pemain rencananya akan digunakan untuk mendatangkan Lautaro Martinez. Schalke memiliki opsi mempermanenkan sang pemain dengan harga 25 juta euro. Tetapi mereka tidak mampu mengambil opsi tersebut, sehingga Barca harus mencari klub yang bersedia membelinya. Everton adalah salah satu klub yang telah ditautkan dalam beberapa pekan terakhir. Barca akan melabeli sang pemain dengan harga 25 juta euro dan variabel 2 juta euro. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan juga tertarik terhadap sang pemain, tetapi dengan cepat pihak klub telah memblokir tawaran itu. Mantan wasit La Liga, Eduardo Gonzalez, telah membuat pengakuan heboh. Ia mengaku sebagai pendukung Real Madrid saat memimpin laga El Clasico. Gonzalez mengklaim 90% orang-orang di La Liga mendukung Real Madrid dan hanya 10% yang berpihak ke Barcelona. Ia mengatakan, wasit tidak datang dari Mars. Alasan Anda menjadi wasit karena Anda menyukai sepak bola. Dan jika Anda menyukai sepak bola, saya tidak percaya jika Anda tidak menyukai sebuah tim. Wasit yang lahir di Bilbao itu menuturkan, kebanyakan orang yang lahir di Bilbao akan menyukai Athletic Bilbao. Namun sebagian besar warga Spanyol lainnya menyukai Real Madrid atau Barcelona. Jadi jika wasit datang dari sana, mayoritas mereka adalah pendukung Real Madrid. Kendati demikian, ia menegaskan, bukan berarti mereka tidak mampu menjadi profesional saat memimpin pertandingan untuk Madrid. Dalam karirnya, Gonzalez telah bertanggung jawab atas 3 pertandingan El Clasico. Di akhir perkataannya, Gonzalez mengatakan, selain Catalonia, 70% penduduk Spanyol berpihak kepada Madrid. Menurutnya, orang-orang mulai menyukai Barcelona di era Messi dan Pep Guardiola. Tetapi sebelum itu mereka selalu ada untuk Madrid. Beberapa bulan sebelum bergabung bersama Barca, Luis Suarez sempat menghebohkan dunia setelah menggigit bahu Chiellini pada Piala Dunia 2014 yang mempertemukan Italia dan Uruguay di Brazil. Bahkan dalam kontrak tidak tertulisnya, Suarez harus berjanji untuk tidak melakukan itu lagi jika tiba di Barca. Akibat hal itu, El Pistolero mendapat hukuman larangan bermain selama 4 bulan. Tetapi Chiellini justru tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dalam autobiografinya, legenda Juve itu justru mengagumi Suarez karena menyebalkan dan sulit untuk dilawan. Meski mendapat perlakuan tidak mengenakan, ia tidak berharap mendapat sebuah permintaan maaf. Chiellini mengatakan, hal yang terjadi saat itu bukanlah sesuatu yang aneh. Benar jika aku mengagumi kenakalannya, karena jika Suarez kehilangan itu, ia akan menjadi pemain biasa. Pada saat itu saya menandai Cavani. Tiba-tiba saya menyadari pundak saya telah digigit. Menurut Chiellini, itu adalah sebuah strategi ketika bertarung menggunakan kontak tubuh. Chiellini percaya, kenakalan dan sedikit kedengkian adalah bagian dari permainan. Dan aku tidak akan menyebut itu curang. Menurutnya setiap pemain harus berpikir cerdas untuk mengatasi seorang saingan. Pemain belakang Barca, Slimane Lenglet, telah berbicara tentang persaingan dengan rekan senegaranya di posisi bek tengah Samuel Umtiti. Kedua pemain bertahan itu selalu memperebutkan tempat di samping Gerard Pique. Meski keduanya sering keluar masuk di tim musim ini, Lenglet tercatat memiliki jumlah pertandingan lebih banyak di La Liga. Meskipun Umtiti lebih banyak menikmati pertandingan sejak Setien tiba di klub. Di era Setien, Lenglet merasa lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ia mengatakan, Anda tidak pernah tahu seperti apa masa depan Anda ketika menjadi pemain sepak bola. Tetapi saya berharap tetap berada di Barca pada musim depan. Ada beberapa alasan saya berada di bangku cadangan, seperti kedatangan pelatih baru, permainan bagus Samuel, dan jumlah kartu kuning yang saya terima. Tetapi saya merasa sedikit kecewa karena tidak dimainkan pada laga El Clasico. Namun itu bagian kehidupan sepak bola. Saya akan mempersiapkan diri dengan baik dan berharap bisa bermain secara teratur. Transfer saga Lautaro tetap menjadi topik hangat saat ini. Yang terbaru, mantan pemain Barca, Hristo Stoichkov, ikut berkomentar mengenai hal itu. Menurutnya Lautaro harus belajar banyak dari Luis Suarez jika ia pindah ke Barcelona di musim panas. Barcelona adalah tim hebat yang banyak menuntut seperti para penggemarnya. Di Inter tidak mudah bekerja di bawah Conte, tetapi di Barca Anda harus memiliki banyak hal untuk diberikan. Dia harus belajar banyak.
Luis Suarez bisa menjadi guru yang baik bagi Lautaro. Dengannya dia bisa bekerja sambil menutup mata. Bermain di Barca harus berkompetisi. Stoichkov menuturkan, dia harus berlatih, dia harus masuk ke gaya permainan tim. Saya menghabiskan 8 tahun di Barca, bermain untuk sisi kanan dan di sisi kiri. Di Barca setiap orang adalah pemain pengganti dan seorang starter. Tergantung bagaimana Anda berlatih selama seminggu, ujar Stoichkov. Demikian Winners Update hari ini. Bagi kalian para Les Cules dan Blaugrana Indonesia, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share videonya. See you the next video. Visca El Barça.